Selamat bertemu kembali di acara webinar Mitsubishi Electric Indonesia yang bertema Introduction of MX Seat and GX Log Viewer. Baik, untuk mempersingkat waktu, sementara saya akan sampaikan susunan webinarnya. Jadi untuk yang pertama yaitu welcome speech yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Kurihara, dan kemudian nanti setelah itu kita bisa langsung masuk ke tema pembahasan, yaitu perkenalan terkait MX-Seat yang akan disampaikan Ibu Desi, dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Joni dengan tema GX Log Viewer, dan terakhir nanti akan ada sesi discussion, Q&A, dan terakhir closing speech nanti dari Mr. Tio dan sekaligus pengundian door prize. Baik, untuk link dokumen presentasinya sudah di-share, nanti akan di-share juga di kolom chat, kemudian juga untuk absensi dan kuesioner juga nanti akan kita share. Mohon dibantu untuk pengisian absensinya beserta kuesionernya, karena nanti berkaitan dengan door prize. Jadi mohon diisi dengan lengkap, termasuk juga nanti alamat perusahaannya, sehingga nanti ketika ada pengundian door prize dan ada yang menang, itu nanti kita bisa lebih mudah untuk mengirimkan door prize-nya kemana, karena sampai saat ini kita masih kesulitan karena di kuesioner atau absensi itu tidak ada alamat lengkap perusahaannya yang tertera, sehingga kami untuk pengiriman harus konfirmasi ulang sehingga membutuhkan waktu. Mohon kerjasamanya dari itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke sesi pertama, yaitu open speech dari Kurihara-san. Untuk Kurihara-san, waktu dan tempat dipersilakan. Negaishimasu. Baik, Dian. Denny-san. Maaf. Halo. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Nama saya Akihiro Kurihara. Saya adalah manajer departemen yang bertanggung jawab untuk mendukung belakang Jepang di Mitsubishi Electric Indonesia. Terima kasih telah mengikuti webinar Mitsubishi Electric Indonesia hari ini. Pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dua produk software dari Mitsubishi Electric, yaitu MX Seat dan GX Log Viewer. MX Seat adalah software yang berguna untuk memantau, mencatat, mengumpulkan informasi alarm dan mengatur perubahan setting pada PLC dan motion. Sedangkan GX Log Viewer berguna untuk menampilkan file logging dan data logging CPU secara efisien dan lain-lain. Keduanya adalah software yang digunakan untuk membuat penggunaan Mitsubishi PLC menjadi lebih
efektif oleh karena saya akan sangat senang jika bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tertarik. Jangan cuma webinar kami kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Denny-san, baik. Hai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kurihara-san. Baik, untuk selanjutnya kita langsung menuju topik pembahasan presentasi yang pertama, yaitu Introduction of M-Exit yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang hari ini telah bersedia untuk join kembali di webinar Mitsubishi Electric Indonesia. Sebelum saya mulai presentasi, mohon bantuannya dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk sementara mematikan atau meng-off-kan terlebih dahulu untuk kamera dan suaranya ya, supaya tidak bersinggungan pada saat saya presentasi. Oke. Oke, apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Ya, sudah. Sudah, oke. Oke, jadi pada siang hari ini saya dari Japanese Customer Support Mitsubishi Electric Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati Sari, biasa dipanggil Desi. Mungkin beberapa dari bapak-bapak dan ibu sekalian sudah ada yang sering bertemu dengan saya ataupun yang mungkin belum. Nah, kemudian hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari apa itu M-Exit gitu. Mungkin dari perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah ada yang menggunakan M-Exit atau mungkin yang belum tahu apakah itu M-Exit, di sini akan saya perkenalkan. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih M-Exit tersebut. Jadi M-Exit itu kita adalah software. Jadi software itu satu set, dia itu M-Exit dan MX komponen. Kita itu fungsinya adalah untuk memonitoring PLC atau motion controller. Selain itu juga dia untuk data apa saja, data seperti login data atau informasi alarm itu tanpa program ya. Jadi dilihatnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi bisa dilihat di sini beberapa fungsinya. Itu ada untuk logging, monitor, kemudian ada read function juga, ada untuk alarm summary function juga, command display function, kemudian ada untuk automatic print function, dan ada untuk automatic save function. Nah, kemudian nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Oke, jadi untuk M-Exit ini adalah dia untuk direct connection antara di office dan di lapangan ya, dan di line. Jadi data yang ditarik itu dari M-Exit itu adalah data logging real time, itu akan bisa ditarik dari PLC ke M-Exit. Nah, kemudian data recipe yang di GOT juga itu bisa juga kita transfer dari Excel langsung ke PLC gitu. Atau bisa juga kita tarik data dari recipe yang ada di GOT itu juga melalui M-Exit.
Nah, kemudian untuk fitur-fitur apa saja dari MXit ini, dia itu tanpa programnya programless dan settingnya sangat mudah. Jadi ini ada contoh gambar tampilan dari softwarenya. Misalnya di sini kita mau ngambil data logging. Untuk data logging kita nanti tinggal pilih itu untuk logging function, kemudian sel areanya yang mana saja yang mau kita tarik gitu. Jadi nanti biasanya kan ada sel D0, D1, D2, D3 gitu kan. Terus data loggingnya, misalnya kita mau tarik untuk yang D0 pada jam sekian sampai jam sekian, sampai D3, D4 dan seterusnya, itu nanti selnya kita tinggal drag and draw aja di Excel-nya. Nah itu bisa langsung kita ambil nih untuk data tersebut. Nah itu bisa ditarik di MXit. Kemudian fitur selanjutnya adalah untuk collecting sama writing juga. Jadi kalau pertama dia itu bisa mengkolek data logging atau alarm information, nah itu kan dari PLC. Kemudian dia juga selain itu bisa write ke PLC gitu. Jadi selain bisa collect, dia juga bisa write ke PLC gitu. Ini untuk beberapa contoh komunikasinya itu mungkin dari PLC bisa juga menggunakan Ethernet ke PC gitu kan, atau mail segnet, atau bisa juga dengan modem atau gateway function juga bisa. Nah, kemudian dia juga bisa untuk display labels juga gitu. Jadi selain data dia juga bisa mendisplay label. Terus kemudian dari label itu atau dari data itu kita selanjutnya masih bisa kita olah atau kita sambungkan ke misalnya untuk ke Visual Basic atau ke apa namanya database gitu kan. Jadi dari si MXit ini selanjutnya data tersebut, data yang kita ambil tersebut masih bisa kita olah lebih lanjut gitu ke Visual Basic atau Visual C++, Visual C, dan database atau misalnya mau disambung ke SCADA gitu, itu juga bisa. Nah, fitur selanjutnya adalah untuk data loggingnya. Nah, jadi data logging yang kita dapat itu yang dari MXit, itu jadi kan nanti data yang kita ambil itu masuknya itu kan nanti ada di Excel, itu dia ada misalnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu kan. Nah, kita bisa collect semua sheet itu, kita masukkan ke dalam bentuk CSV file gitu, data tersebut. Nah, kemudian ini untuk beberapa fungsi utama dari MXit. Jadi pertama bisa untuk logging. Ya, jadi nanti untuk data loggingnya di situ historinya kelihatan ya. Jadi misalnya pada hari sekian, terus detik sekian gitu kan. Itu nanti misalnya jadi dia terus mengambil datanya gitu ke bawah gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah itu misalnya kita bisa history si data loggingnya itu kita bisa ambil. Terus kemudian juga bisa untuk monitor juga. Jadi nanti kita juga bisa monitor kalau misalnya ada data register atau data yang ada di PLC yang berubah, itu kan kita bisa monitor juga di MXit. Kemudian juga ada untuk fungsi write. Jadi dari si MXit tersebut kita juga bisa write langsung juga ke PLC melalui MXit. Terus kemudian juga bisa untuk automatic save function. Jadi bisa secara otomatis kita save yang data MSI tersebut itu ke di PC Bapak-bapak dan Ibu sekalian, atau bisa juga otomatis save-nya itu kita bisa buat device trigger-nya di PLC gitu. Jadi misalnya setiap misalnya Bapak pada jam 9 sampai jam 12 nih misalnya ada produksi barang A gitu kan. Nah, terus barang A itu nanti setelah selesai barang A selesai diproduksi, kita bisa ngasih trigger nih di PLC, itu akan otomatis di-save datanya itu masuk ke MXit gitu. Atau bisa juga ini untuk automatic print function juga sama. Jadi dia bisa otomatis print juga, kita bisa menambahkan juga di apa? Kita tambahkan device triggernya di PLC juga bisa. Nah, kemudian untuk MXit ini sebenarnya itu selain untuk kita bisa mendapatkan data-data tersebut, data logi, alarm function, alarm information gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya juga lebih untuk daily reports dan monthly report gitu kan. Jadi nanti kan dari setelah data itu kita dapatkan, itu kan bisa kita save dalam bentuk Excel atau HTML file atau CSV file. Nah, data tersebut itu kan bisa langsung kita print lalu
Lalu bisa juga itu nanti langsung bisa jadi daily report kita atau monthly report kita gitu. Nah, itu kan nanti data tersebut baru setelah itu bisa diolah, kemudian bisa masuk langsung ke database gitu kan, atau tadi masuk ke Visual Basic gitu. Jadi bisa digunakan untuk pengolahan yang lebih lanjut gitu. Nah, kemudian untuk sistem configuration-nya, jadi untuk MXit ini kita satu paket dengan MX komponen. Jadi MX komponen itu adalah semacam bridge. Jadi dia itu, jadi misalnya kita dari PLC itu kan kita mau koneksikan ke PC ya. Jadi untuk mengenali si MXit ini dia butuh bridge. Nah, bridge-nya ini yaitu adalah MX komponen gitu. Jadi jika dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian ingin menginstal MXit, itu nanti sebelum dimulai instalasinya biasanya nanti ada pop-up info gitu, nanti dia bertanya dulu apakah kita sudah menginstalasi MX komponen terlebih dahulu gitu, karena MXit-nya tidak bisa kita gunakan jika tidak sebelumnya belum terinstalasi MX komponen gitu. Jadi ini udah sepaket MX komponen dan MXit. Nah, kemudian ini ada beberapa spek untuk PC-nya. Jadi misalnya softwarenya dari OS-nya kita minimumnya Windows 10. Kemudian untuk MXit yang terbaru kita MXit version 3. MX komponennya kita sudah MX komponen version 5. Dan untuk Microsoft Excel-nya itu yang 2019 64 bit. Kemudian untuk CPU modelnya ini yang terbaru kan kita ada R series ya. Nah, kalau Bapak masih menggunakan Q series juga masih bisa Q series. Nah, ini untuk tipe untuk USB kabelnya. Kalau untuk printernya kan model printer apa saja gitu kan yang sesuai dengan spesifikasi dari PC-nya. Kemudian masih beberapa spesifikasi untuk PC. Jadi misalnya CPU-nya, prosesornya minimal 1,6 GHz. Terus kemudian memorinya juga minimum 2 GB. Untuk hard disk capacity-nya untuk instalasinya 1,6 GB. Kemudian untuk pengoperasiannya 512 MB. Untuk monitornya ada resolusi standarnya berapa. Kemudian yang tadi untuk OS-nya minimal Windows 10. Oke, kemudian untuk softwarenya yang jelas harus punya Microsoft Excel ya. Excel kita nggak bisa nanti untuk menginstal MXit ini karena MXit ini dia nanti masuknya ke add-in yang ada di Excel gitu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya Excel gitu kan, nanti kan dia di paling atas itu sebelah kanan kan ada kolom add-in gitu kan. Nah, di add-in itu nanti masuk namanya MXit kalau kita sudah menginstal MXit tersebut gitu. Nah, ini yang tadi sudah saya bilang untuk softwarenya apa itu yang dibutuhkan adalah MXit dan MX komponen. Jadi dia satu set. Kalau tidak ada MX komponen juga tidak bisa digunakan MXit-nya. Nah, ini untuk beberapa sampel dari tampilan dari MXit-nya ya. Jadi ini ada untuk logging sheet tampilannya seperti ini, terus untuk monitor atau comment atau write sheet tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk alarm summary, jadi alarm information-nya juga dapat kita tarik juga di MXit. Terus untuk logging juga sudah pasti, kemudian ada automatic save sheet juga. Oke, itu sekian pengenalan informasi mengenai MXit dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis terlebih dahulu di kolom chat atau bisa nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Denny. Silakan Pak Denny. Terima kasih banyak, Desi, atas presentasinya. Baik, bagi rekan-rekan yang baru masuk, mohon bisa dibantu untuk mengisi absensi, dan yang sudah mengisi absensi bisa lanjut mengisi kuesionernya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke pembahasan kedua terkait GX Log Viewer yang akan disampaikan oleh Bapak Joni. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Denny.
Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dulu, saya Joni Rizal dari Departemen Mitsubishi Electric Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ya. Mungkin ini hanya software ya. Jadi penjelasan mengenai software mengenai salah satu IoT solution juga dari Mitsubishi Electric untuk mensupport monitoring atau collecting data dari setiap kontrol PLC di lapangan. Baik, sebelum saya masuk ke presentasi saya pada siang hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit ya penjelasan mengenai IoT ya, yang nanti ada berhubungan dengan backlog viewer ini nanti. Oke. Untuk screen saya sudah bisa dilihat semua Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, semula aja ya. Jadi untuk IoT saat ini memang lagi trending topik ya kalau kita lihat di industri saat ini. Jadi sebagian besar industri saat ini lagi planning untuk ke arah IoT ini. Jadi IoT ini macam-macam solusi. Mitsubishi Electric mempunyai macam-macam solusi nanti yang bisa mensupport semua kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan di lapangan gitu. Oke, background dari IoT sendiri adalah bisa kita bilang ya ada beberapa background yang nanti menjadi ya pedoman kita untuk mengimplementasikan IoT di factory. Mungkin di sini kita bisa lihat seperti adanya traceability system ya untuk quality improvement, cost reduction, productivity improvement. Jadi semua ini merupakan dasar ya pedoman kita untuk kita mengimplementasikan namanya IoT nanti di tempat kita. Tetapi selain itu, apa yang harus kita lakukan untuk implementasi dari IoT ini? Jadi di sini kan masih banyak pertanyaan yang muncul ya dari setiap customer kita mengenai poin-poin ini. Seperti data apa yang kita butuhkan, bagaimana kita meng-collecting datanya, dan apa yang kita lakukan nanti setelah data ini kita collect gitu. Di sini kita bisa lihat ada pedoman-pedoman yang perlu kita pelajari di sini untuk kita mengimplementasikan IoT yang kita butuhkan. Jadi perlu clear dulu di sini, sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua di lapangan seperti apa. Setelah itu baru nanti kita bisa memberikan satu solusi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan tadi. Oke, ini satu implementasinya ya yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan IoT tadi. Ini satu solusi juga dari kita di Mitsubishi Electric dengan produk yang dimiliki oleh Mitsubishi Electric ya, seperti adanya varian modul, network, dan aplikasinya. Jadi modul tadi ada modul AI modul gitu kan, analog digital modul, simple motion modul, high speed modul gitu. Dan juga ada beberapa modul network ya atau jaringan yang nanti akan mensupport semua sistem yang akan kita gunakan nanti di factory nanti. Dan untuk aplikasi sendiri itu juga banyak pilihannya, seperti IQSS misalnya di sini, IQ Sensor Solution kita namakan. Kalau Bapak Ibu pengen monitoring sensor misalnya, dan apa namanya mengkolek data sensornya gitu, itu bisa dilakukan dengan aplikasi seperti ini. Ada juga aplikasi ini Wireless Link, IO Link, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya yang bisa kita nanti gunakan di aplikasi di factory kita sesuai dengan kebutuhan yang apa yang kita butuhkan tadi, sesuai dengan yang beberapa pertanyaan yang muncul di awal tadi. Oke, untuk meng-collecting data dari PLC ya ataupun dari IPC, IPC sini Industrial Laser PC penjelasannya adalah itu ada beberapa tujuan ya atau apa sih yang kita inginkan dari collecting data tadi. Dan apa tujuan utama kita misalnya untuk monitoring, misalnya diagnosis, analis, dan diagnosis. Jadi semua ini kembali ke user masing-masing, kebutuhannya buat apa untuk kita meng-collecting data tadi. Kalau kita bicara untuk monitor data dari data PLC misalnya. Di sini Mitsubishi Electric memberikan macam-macam solusi untuk Bapak Ibu semua ya bisa meng-collect data dari PLC tadi atau monitoring data di data PLC kita tadi. Salah satu contoh di sini adalah penggunaan web server function atau penggunaan web server function itu berdasarkan web based ya, sistem web based yang mana nanti monitoringnya
kita bisa lakukan dengan menggunakan web based dengan cara menginput IP address yang ada di PLC kita, di IP address web browser ya, seperti Google Chrome, Internet Explorer gitu, dengan input IP address dari modul yang kita gunakan. Yang kedua, di sini ada MXit yang tadi dijelaskan oleh Bu Desi ya, untuk MXit. Dan yang ketiga di sini ada namanya GX Log Viewer. Mungkin saya hanya sampai di sini penjelasan sedikit mengenai monitoring ini. Kalau bicara key diagnosis, analis dan diagnosis, itu nanti beda lagi tema atau materinya yang akan dijelaskan di seminar-seminar berikutnya mungkin atau di webinar nanti. Oke, di sini saya akan sampai di GX Log Viewer. Jadi GX Log Viewer ini adalah free of charge ya. Jadi ini software free dari Mitsubishi Electric yang nanti bisa digunakan untuk kita melakukan suatu monitoring atau kontrol dari setiap data-data PLC yang ada di kita dengan penggunaan software ini nanti. Oke, mulai sekarang saya akan masuk ke slide untuk GX Log Viewer ini. Oke, ini overview dari GX Log Viewer. Jadi GX Log Viewer ini adalah suatu tools ya, atau alat yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan display data atau analisis data dalam volume yang besar. Jadi alat ini bukan hardware, tapi dia berupa software ya, yang nanti kita gunakan untuk kita mengakuisisi data dari setiap kontrol PLC di lapangan tadi. Poin penting di sini adalah untuk GX Log Viewer adalah adanya penggunaan yang namanya memori ya, atau SD card seperti ini, baik SD card maupun CF card yang besar. Jadi harus menggunakan unit ini di dalam CPU PLC kita. Jadi dari sinilah datanya nanti akan di-save dan nanti akan ditransfer data masuk ke PC. Untuk akuisisi data dari PLC ini dari SD card atau CF card ini, kita memerlukan software yang namanya GX Log Viewer ini. Agar kita bisa melihat semacam data-data ya yang kita inginkan ya, seperti data proses, data kondisi equipment kita, data error segala macamnya, itu kita bisa lakukan monitoringnya atau tracingnya di sini dengan menggunakan GX Log Viewer ini nantinya. Jadi seperti itulah basic dari GX Log Viewer ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai sekarang fiturnya ya, fitur dari GX Log Viewer ini. Untuk fitur sendiri, GX Log Viewer itu ada memiliki beberapa fitur di sini. Salah satu di sini adalah kita bisa menampilkan dengan mudah ya untuk setiap data dari kontrol PLC kita yang sudah di-save di modul atau di software Gearbox 2 kita. Ini software PLC ya. Jadi data yang ditarik nanti dari udah setting nanti ya di SD card kita itu menggunakan Gearbox 2 dan nanti secara otomatis dia akan menyimpan data yang mau kita simpan ke SD card tadi. Dari sini SD card kita tarik masuk ke PC dengan menggunakan Gearbox Viewer ini untuk memunculkan atau melihat data yang kita inginkan tadi. Di sini untuk sampel data tadi atau untuk tampilan datanya itu kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi dengan mudah visualisasi setiap kejadian kita bisa tampilkan sesuai dengan data yang kita pengen cek ya atau kita kontrol dari setiap equipment di lapangan tadi. Seperti di sini ada namanya trend graph display ya, atau grafik trendingnya atau pergerakan dari grafik di sini. Kita bisa kontrol, kita monitoring menggunakan GX Log Viewer ini. Dan juga kita bisa melakukan namanya event monitor display. Jadi event monitor display ini misalnya ada kejadian abnormality di equipment di lapangan misalnya. Di sini kita bisa lihat kejadiannya ya, tanggal kejadian, terus logging name-nya apa, event logging name itu apa, gitu, statusnya apa gitu kan. Dan juga komen juga itu bisa muncul di sini sesuai dengan kita setting dari awal tadi. Nah, ini kelebihan dari GX Log Viewer ini. Oke, fitur yang kedua di sini adalah kita juga mudah untuk mengadjustment ya grafiknya secara otomatis. Di sini ada fungsi ada namanya adjustment function ya secara otomatis. Itu tadi Bu Desi mungkin menjelaskan juga drag and drag tadi ya, drag tadi. Sama dengan di GX Viewer juga sama, ada fungsi seperti juga. Kita bisa melakukan yang namanya adjustment dari fungsinya tadi secara otomatis. Itu dengan mouse kita drag sesuai dengan tempat yang kita inginkan juga. Dan juga kita bisa adjustment untuk grafik tadi ya, untuk misalnya nilai maksimum dan minimumnya, value data tadi. Itu bisa dibuat secara otomatis dia akan
menyesuaikan dengan nilai value yang kita setting tadi di apa namanya di program kita tadi. Yang ketiga, untuk ukuran. Jadi ukurannya juga bisa di adjustment untuk di sini. Bisa ukurannya pengen diperbesar misalnya. Itu bisa dengan kita menggunakan software kayak Figure ini. Dan juga untuk pergerakan grafiknya itu bisa kita lakukan juga apa namanya dengan mudah ya. Jadi bisa posisi ada di sini kita menggerakkan dia ke arah yang posisi yang berbeda gitu. Kita bisa lakukan seperti itu dengan penggunaan software ini. Terus yang ketiga dari fiturnya adalah kita juga lebih mudah untuk melakukan pengecekan data yang sudah berubah. Jadi dengan apa namanya dengan proses yang terjadi di lapangan, kita bisa melakukan pengecekannya dengan mudah ya dengan penggunaan gaya Clover ini. Seperti di sini kita bisa lihat pengecekan dengan dua kursor. Jadi dua kursor mouse ya, ini tempat yang berbeda, atau multi kursor function pun bisa. Jadi ada fungsinya yang bisa melakukan seperti ini. Jadi kita bisa lihat perubahan data atau perubahan pergerakan dari trending datanya itu bisa kita lihat dan bisa kita monitoring dengan cara seperti ini juga. Oke, yang keempat di sini untuk fiturnya adalah kita bisa dengan mudah melakukan target data yang mau kita cek. Jadi dengan menggunakan mouse tadi atau kursor kita tadi, kita dengan mudah bisa melakukan install cek target data kita. Jadi dengan jumping langsung ke target data yang kita inginkan seperti ini. Jadi penggunaannya cukup mudah ya, jadi nggak sulit sesuai dengan apa namanya fungsi yang kita inginkan. Bisa di sini untuk install cek data target data kita. Target data kita di mana gitu. Kita bisa langsung jumping dengan penggunaan kursor kita ke target data yang ingin kita monitoring tadi. Yang kelima di sini gaya Viewer juga bisa mengecek untuk different logging data ya. Misalnya banyak file misalnya atau banyak data yang pengen kita cek ya. Itu bisa lakukan semua. Misalnya di sini ada data file A, data file B bisa di sini. Di sini untuk data file A juga pilihan juga banyak lagi di bawah ada macam-macam device pengukuran misalnya atau device data lain yang lainnya yang ada di file A, di file B ini. Jadi secara yang mudah nanti kita bisa melihat di sini untuk tampilan ini ya apa namanya file-file yang berbeda tadi baik dari segi warnanya maupun segi bentuk grafiknya juga itu bisa kelihatan dengan mudah nanti untuk mengetahui masing-masing logging data tadi atau multi file tadi yang ada di dalam memori kita tadi. Itu bisa lakukan seperti itu dengan penggunaan software kayak Viewer ini. Oke, itu fitur tadi dari Gaya Viewer. Sekarang saya akan masuk sistem konfigurasinya. Untuk sistem konfigurasi sendiri, ini ada bermacam solusi ya untuk sistem konfigurasinya. Yang pertama di sini adalah display data logging dari RSPU atau IQR series ya dari PLC IQR di Mitsubishi dengan menggunakan Gaya Viewer ini. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa lihat ini adalah PLC dari R series atau IQR dari Mitsubishi dan ini ada SD card-nya ya yang dipasang di CPU ini. Dan ini PC kita yang ada di office gitu. Di sini sudah kita install namanya Gaya Viewer, software Gaya Viewer yang kita punya. Dan sekarang kita akan coba untuk mengakuisisi data ya dari RSPU ini ke PC kita dengan menggunakan Gaya Viewer. Itu bisa lakukan seperti ini. Jadi dengan penggunaan USB atau Ethernet komunikasi ya, itu bisa langsung ke PC. Atau bisa juga kita ambil SD card ini, kita langsung ini masukin ke PC kita juga bisa. Jadi itu pilihannya banyak. Banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mengakuisisi data yang ada di PLC kita tadi. Yang kedua di sini adalah koneksi USB port ya. Jadi USB port di sini mungkin hampir mirip dengan Ethernet tadi ya komunikasinya. Kalau kita lihat di sini USB port misalnya penggunaan USB port di PC biasa ya bukan laptop. Ini kan laptop, ini PC biasa. Jadi untuk USB kabelnya itu macam-macam ada mini B gitu kan. Ada juga yang TPA juga ada USB TPA ya. Ada juga yang mini B itu bisa. Selama di sini support untuk USB portnya, itu bisa dilakukan juga untuk kita mengakuisisi data dari PLC modul kita. Yang ketiga di sini adalah Ethernet port. Jadi kalau kita bicara di PC biasa di CPU ini ya, kadang ada penggunaan yang namanya Ethernet board ya, seperti ini, Ethernet board ini.
ini juga bisa mensupport untuk kita mengakuisisi data dari PLC kita. Jadi nggak terbatas, jadi bisa digunakan PC biasa maupun laptop ya, atau PC yang saat ini kita pakai, itu juga bisa membantu nanti. Selama mensupport untuk driver ini, atau ada penggunaan Ethernet board yang kita gunakan di CPU ini. Dan ini adalah data logging kita di FX 5 atau PLC FX series ya, yang kita gunakan. Ini yang bersama dengan R series yang tadi. Jadi ada penggunaan yang namanya Ethernet atau serial ya, untuk kita mengakuisisi data dengan menggunakan Gecko Viewer ini. Kirain ada yang nanya di chat, kagak ada yang jawab. Kan ada. Oke, yang kelima di sini adalah data logging dengan penggunaan QSPU, LSPU di Gecko Viewer ya. Jadi tadi ada FX series, dan ini di Q series dan L series. Jadi data dari Q series dan L series itu kita bisa juga akuisisi datanya ke Gecko Viewer. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa lihat ya, ada berapa CPU atau berapa PLC kita di sini yang sudah terpasang dengan SD card-nya masing-masing. Ini ya seperti ini ya untuk topologinya. Dan semua ini bisa kita akuisisi datanya dengan satu komunikasi masuk ke Gecko Viewer ini ke PC kita. Itu bisa juga seperti ini. Mungkin nanti ada beberapa settingan mungkin ya yang dilakukan untuk kita bisa mengakuisisi data dari berbagai macam PLC ini masuk ke data PC atau menggunakan Gecko Viewer ini. Oke, yang keenam di sini masih sistem konfigurasi untuk Gecko Viewer ini. Di sini penjelasannya mengenai data logger ya. Jadi komunikasi dengan Gecko Viewer. Jadi topologinya jadi cukup ini ya. Bisa kita bilang di sini ada terintegrasi ke server juga di PLC ini. Tetapi di sini ada yang namanya satu lagi box data logger. Oke, box data logger ini mungkin bisa kita bilang ya sebagai hampir semirip dengan PLC. Ini PLC juga ya, tapi ini kita namakan box data logger. Jadi dia untuk akuisisinya juga bisa dilakukan karena box data logger ini ada 3 port di dalamnya. Yang pertama ada serial port, Ethernet port, dan Ethernet port. Jadi Ethernet port ada 2, channel 1, channel 2, dan serial port. Itu bisa kita integrasikan ke semua PLC kita tadi, dan bisa integrasi juga ke Gecko Viewer dengan topologi seperti ini. Jadi setiap data dari PLC IQR, Q-Series, dan Q-Series XP data modul itu bisa kita integrasikan semua, dan kita bisa akuisisi datanya menggunakan Gecko Viewer dengan topologi seperti ini. Oke. Selanjutnya ini yang ketujuh adalah penggunaan Ethernet port. Ethernet port juga satu solusi ya. Dengan penggunaan hub. Penggunaan hub di sini kita bisa menggunakan Ethernet port dengan komunikasinya. Jadi penggunaan switch hub seperti ini. Dan kita bisa akuisisi data dari PLC kita. Dengan penggunaan Ethernet kabel ya, Ethernet komunikasi seperti ini. Itu juga bisa kita lakukan seperti ini. Oke, selanjutnya saya masuk ke data logging menggunakan analog modul. Jadi analog modul kita juga bisa mengakuisisi data dari analog modul ya. Seperti ini. Jadi dengan penggunaan sama seperti yang penggunaan CPU yang nanti kita taruh di sini adalah SD card masing-masing dari CPU ini. Dan kita bisa akuisisi datanya dengan menggunakan Gecko Viewer. Dan itu cukup banyak pilihannya komunikasinya, baik penggunaan Ethernet atau USB ya, atau penggunaan jaringan lain seperti di sini ada CC-Link, ada CC-Link iFill ya, dan juga penggunaan jaringan lain seperti serial dan komunikasi lainnya. Itu bisa integrasi semua, dan kita bisa akuisisi data dari setiap PLC kita. Oke, sekarang saya akan masuk ke software. Untuk software sendiri kita menggunakan Gecko Viewer. Ini softwarenya SW1 DNN Viewer M ya. Ini software yang kita gunakan. Software yang kita gunakan ini nanti bisa di-download di web FE Mitsubishi. Jadi download FE Mitsubishi dan ini softwarenya free. Jadi bisa di-download ya di web FE Mitsubishi. Untuk software sendiri itu kapasitinya mungkin bisa dicek nanti untuk kapasitasnya. Itu bisa dipraktekkan nanti di tempat Bapak Ibu semua ya. Kalau pengen mencoba dengan syarat nanti data dari PLC sudah di-save di SD card-nya dulu. Ini sekarang saya tidak akan demo softwarenya, tapi kan sejelasnya sedikit cara
penggunaannya aja dari software GI Clock Viewer ini. Di sini bisa kita lihat, ini tampilan awal dari software GI Clock Viewer. Jadi Clock Viewer ini softwarenya itu ada bentuk tampilan awal seperti ini, main window-nya. Jadi menu bar, toolbar, dan main window. Jadi bisa kita buka nanti seperti ini untuk pembukaan awal tadi. Dan untuk Windows sendiri itu ada ini tampilannya ya, atau bisa kita bilang chill window di sini namanya. Oh, yang Itu bisa berupa satu, tampilan itu seperti ini juga. nanti. Jadi ada berupa data-data seperti ini, data Yang nggak tampilan jadi. dari device Yang mau kita, analog. grafik, dan juga nanti ada data berupa data ini, event history-nya, seperti data seperti ini. Itu bisa kita tampilkan nanti. Setelah kita ini ya, kita tentukan device mana yang mau kita tampilkan data nanti. Dari eksternal, bukan dari situ. Selain itu untuk Ya, GI Clock Viewer, dia dia ada juga namanya Input, assistant dia window. input Assistant juga window ini dari satu analog. guidance ya, atau Oh, ya. pemandu nanti yang bisa memandu kita sewaktu kita menggunakan GI Clock Viewer ini. Jadi untuk yang belum familiar dengan GI Clock Viewer, itu bisa nanti di guidance dengan penggunaan assistant window ini. Ini ada di software GI Clock Viewer-nya nanti. Seperti di sini ada pilihan dari SPU yang kita gunakan. Dan di sini ada working itemnya. Seperti kita penggunaan logging device status ya, current status device, dan show ongoing event misalnya. Itu bisa kita pilih di sini. Dan kita bisa coba untuk tampilannya. Jadi sudah ada ya. Kita tinggal mencoba dan mengikuti pandu-panduan yang ada di sini nanti. Jadi ini fungsinya dari asisten window ini nanti. Oke, untuk operation flow-nya, akuisisi data ini, itu ada dua di sini. Jadi untuk operation flow-nya cukup penting ya, sebelum kita melakukan yang namanya akuisisi data dari kontrol PLC kita. Di sini ada sampling logging data, dan di sini ada saving GI Clock Viewer format. Jadi kita menyimpan data dalam bentuk format GI Clock Viewer. Untuk sampling logging data, di sini kita perlu menentukan dulu sebelum ya memulai tadi, kita tentukan dulu koneksi yang kita tujuan kita kemana gitu. Itu perlu ditentukan dulu. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk kita menampilkan data yang kita inginkan tadi. Misalnya di sini display data eventnya atau kejadiannya, setiap data kejadian, dan atau data ongoing event ya, sedang berjalan ya, ininya kita monitoring secara ini real time misalnya, atau real time monitoring di sini. Dan juga kita bisa saving di personal komputer kita. Di sini ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan untuk kita sebagai pedoman kita untuk melakukan yang namanya ini monitoring data dengan menggunakan GI Clock Viewer ini. Dan di sini ada untuk selecting logging file-nya ya. Misalnya selecting filenya dari mana, memory card misalnya, atau dari setiap tampilan yang ada itu bisa kita kita tampilkan nanti data-datanya. Seperti di sini ada historical trend-nya, historical event. Jadi kita bisa tentukan. Dan juga kalau di ongoing events, di sini kita bisa lihat bisa menampilkan data real time trending ya. Jadi yang sedang berjalan atau sedang berlangsung. Itu bisa lakukan juga real time event atau real time kejadiannya dan real time monitoring. Jadi kita bisa tentukan kalau kita mau data ini kita lihat, kita bisa ikuti operation flow-nya yang seperti ini. Itu juga bisa. Dan untuk penggunaan dari saving data tadi ya, ke GI Clock Viewer formatnya, di sini ada cara penyimpanan datanya. Jadi kita bisa buka di opening file-nya, lalu kita ini ya, kita save data dalam bentuk format CSV file log file format. Itu bisa untuk historical trend. Dan di sini kita bisa lihat lebih ini ya, lebih cek dulu sebelum kita save tadi, baru endingnya itu kita bisa save data tadi ke dalam ini kita dokumen kita atau ke dalam PC kita atau ke dalam folder kita yang kita gunakan. Oke, ini contoh screen konfigurasinya. Event window. Ini event window adalah kejadian ya atau ya kejadian-kejadian yang ada di PLC kita. Seperti di sini ada historinya seperti fault detect error misalnya, sensor detect error misalnya. Di sini bisa muncul semua data ini. Maksimal ya bisa mencapai 2000 real time ya.
event yang bisa nanti muncul di event window ini atau di history ini. Oke, di sini ada juga kelebihan lain dari GE Cloud Viewer ini. Kita bisa melakukan yang namanya save datanya. Jadi di sini kan ada identitasnya dari event history-nya. Kita bisa drag dan bisa tarik ke ke PC window kita seperti ini tampilannya. Nanti ada data-data yang muncul di sini yang bisa jadi kita cek lebih detail. Itu juga bisa kalau kita ingin buat seperti ini nanti. Oke, yang terakhir di sini adalah printing ya. Jadi data dari yang sudah kita monitoring tadi di Cloud Viewer itu kita bisa print out juga datanya. Bisa data grafik tadi kita bisa print out dan juga data event tadi kita bisa print out juga dan kita bisa kita print out secara secara manual ya, seperti kita lakukan seperti print out biasa. Dan kita akan melakukan yang namanya checking dulu sebelum kita print out tadi. Jadi ada checking print preview-nya, seperti kita memprint seperti file biasa. Setelah itu kita akan bisa memprint data ini dan kita bisa gunakan untuk kegiatan di perusahaan kita, apakah buat meeting atau buat dokumen di perusahaan. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai GE Cloud Viewer ini. Untuk softwarenya nanti kalau butuh linknya bisa saya share nanti untuk softwarenya untuk dicoba. Dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sisi tanya jawab untuk GE Cloud Viewer ini. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Joni atas presentasinya. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat juga atau nanti di sesi tanya jawab. Baik, karena ini sudah masuk sesi tanya jawab, mungkin bisa kita cek pertama dari chat dulu ya. Dari Pak Wawan Setiawan. Ini kan sudah dijawab nih Pak Wawan. Iya Pak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup dengan jawaban dari Bapak Robi? Itu gini maksud saya Pak. Kan kalau di PLC-nya itu kalau kita melihat ladder-nya itu kan bisa di monitor kan Pak, kalau lihat di modelnya. Terus untuk M-exit-nya ini loh Pak, itu kalau kita lihat semisal M-exit-nya ini kita taruh di produksi, kemudian kita tarik di office kita, itu gimana itu Pak? Datanya Pak. Baik, Pak Robi bisa bantu jawab atau? Ya, halo, selamat siang. Siang Pak. Terdengar jelas ya Pak suara saya Pak Wawan? Iya, jelas Pak. Iya, betul sekali. Jadi yang Pak Wawan katakan itu betul ya. Jadi kita bisa juga monitor status ladder diagram kita menggunakan GXWorks 2 ya Pak? Iya, GXWorks 2 saat ini. Betul. Nah, tapi untuk CM-exit formatnya itu lebih ke format Excel Pak. Jadi bentuknya udah langsung tabel. Jadi status-status tombol-tombol Bapak, data dari sensor pembacaan mesin Bapak itu sudah dirangkum dalam bentuk format tabel secara otomatis. Jadi itu lebih ke format datanya Pak. Jadi habis itu bisa Bapak olah lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti itu Pak Wawan. Jadi fungsinya melihat, semisal kan itu dijadikan Excel kan Pak? Betul. Nah, kalau dijadikan Excel berarti kita lihat fungsinya juga dari situ Pak ya. Misalnya Betul.
misalnya gini, X1 menggerakkan Y0, seperti itu kan Pak? Oh, tidak. Jadi Bapak cuma bisa lihat status X0-nya itu on atau off gitu. Oh Dia gitu, Pak. Oh iya iya iya. Ya. Y0 itu on atau off gitu. Tapi untuk program laddernya itu tetap harus pakai GXOS 2. Jadi seperti itu. Tetap menggunakan konektor Pak ya, konektor atau kabel yang terhubung antara M-Exit ke PLC Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi nanti ada beberapa pilihan komunikasinya, Bapak mau pakai Ethernet bisa, USB bisa, kabel serial juga bisa. Nanti ada beberapa pilihan Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, ada lagi Pak? Pak Wawan mungkin atau Ya. bagi yang lainnya yang ingin bertanya? Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk sesi tanya jawabnya. Silahkan, mumpung masih ada waktu. Bagi yang belum mengisi absensi dan kuesioner, minta bantuannya untuk diisi, Pak. Saya tanya lagi Pak. Baik, silakan Pak Wawan. Gini Pak ya, tadi kan setelah dijelaskan Pak Robi, X1, Y0 dalam bentuk Excel bisa dilihat melalui M-Exit Pak ya. Nah terus yang saya tanyakan Pak, penggunaan monitoring ini bisa diterapkan di apa saja Pak? Karena di tempat kami itu ada sekitar 150 mesin menggunakan PLC. Terus jika datanya ditarik ke office, itu kira-kira yang kita butuhkan apa? Maksudnya itu contoh penerapannya misalnya, oh itu Anda bisa melihat seperti ini, Anda bisa lihat seperti ini, gitu loh. Maksud saya seperti itu, Pak. Demikian pertanyaan saya, Pak. Pak Robi, silakan Pak. Oh iya, baik Pak Wawan. Jadi kalau untuk aplikasinya itu sangat beragam ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan dari setiap factory beda-beda ya. Tapi pada intinya saat data dari setiap mesin dalam satu plan itu sudah di pooling atau ditarik,
Nah, dari situ paling tidak kita bisa lihat, paling contoh sederhananya bisa melihat utilisasi ya, atau status dari setiap mesin, Pak. Itu juga bisa kita lihat dan monitor secara real time ya, atau downtime ya, dari Iya, setiap iya, mesin iya, iya, Bapak iya. itu bisa dilihat dari satu tempat yang sama. Oh iya, 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 Pak. Iya, iya. Karena selama Itu salah satu ini, contoh aja. karena selama ini kita kalau lihat apa itu mesin break itu langsung ke lapangan. Oh, mesinnya mati. Berarti ini bisa merecord, Pak ya, langsung bisa merecord eh, sekian jam, misalnya kita kerja 7 jam. Ternyata ada downtime sekian itu bisa direkod, Pak ya. Dilihat dari fungsinya, eh, saat MX dipakai itu bisa sampling setiap detik ya Pak. Per 1 detik dia bisa record data. Jadi dari situ bisa kelihatan berapa lama downtime Bapak. Itu salah satu contoh aja dari aplikasi CNXit yang Iya, paling Pak. sederhana. Iya. Cukup bisa digambarkan, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi kira-kira Pak Wawan? Ya, sebentar, Pak. Kalau selain ini bisa, Pak. Maksudnya di luar MXit. Boleh Pak, Iya. silakan, nggak Iya, apa-apa. silakan Pak. Gini, Pak. Saya itu kan kehabisan stok PLC. Kan kalau FX1N kan sudah absolut, Pak ya. FX1On juga absolut. Kami kemarin itu order 10 PLC FX3G 60 MT DSS. Nah, itu yang pakai transistor yang MT itu, DSS itu. Itu kami order sekitar bulan sekarang November, Oktober, Pak. Nah, infonya itu April datang. Loh, kok lama gitu loh, Pak? Maksud saya. Akhirnya saya minta gini, wes tolong didatakan seadanya aja 2. Akhirnya ya alhamdulillah dikasih 2. Anu apa itu FX tapi FX 3G tapi relay Pak, MR Pak, pakai MR. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu nggak apa-apa. Cuma kok lama itu loh. Kebetulan kita stoknya habis Pak. Demikian. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nur Cahyadin. MXit apakah bisa diaplikasikan atau dikonfigurasikan dengan PLC selain Mitsubishi? Silakan Pak Robi dibantu jawab.
Oke, selamat siang, Pak. Maaf tadi terakhir dari Pak Wawan ada pertanyaan ya, Pak ya? Iya, Bu. Apakah sudah semuanya selesai, Pak? Dijawab oleh Pak Robi atau masih ada yang belum, Pak Wawan? Sudah, Bu. Ya, halo. Halo? Iya, iya Pak Wawan, maaf Pak. Ini Robi, Ibu Devi. Halo. Halo, iya. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Wawan sudah semua ya? Yang kalau bisa yang terakhir, Pak, karena saya bisa menjelaskan ke tim kami kenapa kok pada saat pengiriman itu agak lama. Itu aja. Jadi terkait pertanyaan Bapak untuk masalah lead time ya, Iya, itu otoritas dari tim sales Pak. Jadi kebetulan saya dari tim technical ya. Oh, oke, Pak. Ya. Jadi saya Oh iya Pak belum bisa Robi. menjawab pertanyaan dari Pak Wawan Oke, terima kasih, Pak. mengenai hal itu ya Pak. Jadi saya mohon maaf. Saya bantu jawab ya Pak Wawan ya. Oh iya, Bu, silakan, Bu. Pak Wawan maaf, untuk saat ini mungkin ada dari delivery time kan memang kita semenjak corona itu kita ada masalah dengan semiconductor ya Pak. Oh Jadi iya. itu untuk masalah global sih Pak. Bukan Iya, iya. hanya Mitsubishi Pak. Jadi brand-brand lain juga mengalami trouble yang sama dengan kami Pak. Iya, Itu oke. jadi untuk lead time dari semiconductor-nya itu sendiri juga kita dari kami Mitsubishi Jepangnya juga mengalami kesulitan Pak. Jadi itu kan pada saat waktu kemarin corona itu kan dari permintaan untuk yang supplier semiconductor itu kan lebih banyak untuk perusahaan-perusahaan elektronik kan Pak. Jadi seperti komputer atau HP gitu Pak. Nah kemudian setelah sekarang sudah berangsur membaik itu jadi kita masuknya kayak antriannya sudah lumayan panjang nih Pak. Jadi untuk yang kayak seperti perusahaan kami untuk factory automation itu mungkin di list di datanya si supplier semiconductor tersebut itu bukan salah satu yang prioritas gitu Pak. Jadi kita masuk ke antrian gitu Pak. Jadi lumayan jadi itu sebenarnya masalahnya bukan dari tim Mitsubishi-nya Pak, bukan dari pabrik kami. Cuma lebih dari ke supplier yang semiconductor tersebut Pak gitu. Tapi kami sampai saat ini sih berusaha sekuat tenaga kami sih Pak. Jadi kalau misalnya nanti dari Bapak mengalami kesulitan, mungkin nanti Bapak bisa menghubungi tim Mitsubishi, nanti dari kami bisa bantu untuk terus update dari kapan ininya, info delivery time-nya. Jadi dari kami juga akan selalu bantu ke tim Mitsubishi Jepang untuk menanyakan update-nya Pak untuk delivery time-nya gitu. Jadi dari kami juga dari tim Mitsubishi Indonesia juga akan selalu membantu gitu sih Pak. Jadi akan selalu jelas nanti update-nya sudah sampai mana gitu. Dari kami juga selalu menanyakan ke pihak Jepangnya sih Pak gitu. Ya, kemarin itu sempat mesin kami itu berhenti, Bu. Untung ada stok satu mesin. Jadi kita bertanya-tanya ke tim itu, kenapa sih kok lama? Kenapa sih lama? Kan kalau jawabannya seperti ini kan kita tahu, Bu ya. Oh ya, memang masalah semikonduktor ya memang. Iya, Bu, betul Pak makasih. Wawan. Paling ini sih Pak, mungkin buat nanti ke depannya untuk preventif ya Pak ya. Jadi mungkin di Pak Wawan nih ada beberapa list spare part yang mungkin urgent gitu, mungkin yang sering digunakan atau yang stoknya sudah sedikit, mungkin sudah dari sekarang nih mulai di list ke kita gitu kan, ke Mitsubishi. Nanti mungkin bisa di PO-kan terlebih dahulu jadi supaya nanti jika terjadi hal-hal seperti tadi, mungkin jadi nunggunya nggak lama lagi gitu Pak. Jadi preventif aja sih Pak dari tim Pak Wawan sendiri gitu. Ya, seingat kami kemarin itu bulan Oktober kami order 10, Bu. Cuma saya gini, tolong didatangkan 2 dulu karena urgent mesinnya stop, nanti kita nggak enak sama orang produksi mesin kok stop itu. Terus sudah dikirim 2 itu tipe MR nggak masalah bagi kami walaupun relay. Jadi kita nunggu yang 8 mungkin yang transistor. Oh iya.
Pak Wawan mungkin nanti bisa biasanya ke Mitsubishi-nya dengan siapa Pak PIC-nya Pak kalau boleh tahu? Mitsol Surabaya, Bu. Pak Riki seingat saya, Bu. Oh Pak Riki ya, boleh Pak. Iya. Nanti dari kami mungkin dari Pak Rikinya bisa update ke kami juga supaya kami bisa infokan ke Mitsubishi Jepang juga supaya untuk update informasi delivery time-nya ya Pak ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya sama-sama Pak Wawan. Oke, tadi selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Nur Cahyadin ya Pak ya. Dari Pak Nur Cahyadin mungkin Pak Robi bisa bantu jawab Pak. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Nur Cahyadin mengenai MXit itu apakah bisa dengan dikoneksikan dengan PLC selain Mitsubishi apa ya? Itu tahu saya sih saat ini hanya PLC Mitsubishi saja Pak. Jadi kenapa ada MXit dan MX komponen? Karena si MX komponen ini adalah untuk dia supaya PLC yang Mitsubishi Bapak itu bisa dikenali oleh si PC gitu, si PC yang ada di office Bapak gitu kan. Jadi kalau untuk MXit ini sejauh ini sih saya tahu itu hanya bisa dapat dikoneksikan dengan PLC Mitsubishi saja gitu Pak Nur Cahyadin. Mungkin dari Pak Robi ingin menambahkan. Ya, Ibu Desi. Nah, jadi memang betul untuk produk MXit, jadi hanya tersedia untuk library PLC Mitsubishi saja. Jadi belum bisa digunakan untuk PLC dari brand lain. Oke, terima kasih Pak Robi. Bagaimana Pak Nur Cahyadin sudah oke dengan jawabannya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga Pak Robi dari Pak Dwi Utomo. Mungkin bisa bantu dijawab. Pak Robi, mohon dibantu Pak Robi. Dijawab pertanyaan dari Pak Dwi Utomo yang ada di chat.
Baik Pak, ini apa namanya, untuk PC-nya Pak Robi sedang bermasalah. Jadi untuk pertanyaannya dari yang belum dijawab, pertanyaan Pak Dwi ya? Iya. Dwi aja ya. Mungkin selain Pak Dwi, masih selain pertanyaan Pak Dwi ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Atau mungkin nanti untuk sudah masuk waktunya Pak, waktunya sudah habis. Jadi untuk pertanyaan Pak Dwi nanti dibantu dijawab oleh Mas Robi via chat ya Mas ya. Atau mungkin nanti bisa di email langsung ke Pak Dwi. Baik, karena waktunya sudah habis untuk sesi pertanyaan kita tutup dan kita masuk ke closing dan door prize announcement. Mungkin untuk apa namanya, untuk closing tadi sudah saya sampaikan dari Pak Tio. Untuk Pak Tio selaku manajer sales di Mitsubishi Electric Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Denny. Selamat sore, Bapak-Bapak. Pak Tio suaranya nggak ada Pak, mohon maaf. Halo, ya? Suaranya Ada. masih belum keluar. Bentar. Udah keluar, Den? Sudah, silakan Pak Tio, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, thank you, Denny. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Sore. Kali ini acara webinar kami sudah berakhir, Pak. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengikuti acara webinar kami yang bertopik MX Sheet dan MX GX Log Viewer. Semoga dengan webinar ini bisa membuka wawasan ya untuk Bapak-Bapak mengenai solusi dari kami untuk data logging dan data monitoring. Jika Bapak tertarik dengan konsep-konsep dan ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa hubungi sales kami dan member-member kami JCS untuk berdiskusi lebih lanjut di tempat Bapak. Jadi akhir kata dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Dan sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya. Dan setelah ini akan ada acara door prize dan kami serahkan kepada Bapak Denny untuk dilanjutkan ke door prize. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tio. Oke, kita masuk ke sesi door prize. Sebelumnya nanti akan di-share untuk list yang sudah absen. Silakan Pak Salman, tolong bantu di-share. Ini sudah ditutup dapat ini ya untuk pendaftaran. Jadi kalau yang isi nanti datanya nggak ada ini. Oh ya, saya share ya. Silakan Pak Salman bantu di-share untuk list absensi hari ini. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, Pak Salman. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengisi list absensi kami beri waktu sebentar untuk mengisi terlebih dahulu. Karena nanti dari list absensi itu juga akan kita gunakan untuk melakukan pengundian door prize. Baik, total sudah ada 20 peserta, tapi satu orang dari Mitsubishi Electric, jadi totalnya ada di 19 peserta ya.
Oke, apa sudah muncul, Pak? Mungkin bisa dicek di PC Bapak atau Ibu. Apakah namanya sudah masuk ke dalam list kami? Masuk di currently in this meeting gitu lah, Bu. Oh, belum muncul ya, Pak ya? Tunggu sebentar ya, Pak. Sudah muncul Oh, kalau sudah. di currently in this meeting sudah. Untuk data list Excel-nya belum muncul, Pak? Belum saya. Nggak ada. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Pak Salman mungkin bisa diulang di ininya, di share screen-nya. Oh, ini sudah muncul, Gimana, Pak. Mbak? Gimana? Coba di-share ulang, Pak Salman, tadi belum muncul. Kalau di list itu ada Total ada 19 orang ya, Pak Salman ya? betul 19 orang, 1 orang dari Mitsubishi ya. Jadi saya hapus. Itu Oke, nama saya. ini berikut. Nama saya Oke, bisa Sudah mungkin ada, bisa Pak? dicek dulu Bapak-bapak, belum Ibu-ibu. ada. Kalau di Sudah. Excel-nya belum ada. Oh, Oke. Bapak baru saja ngirim dari atau gimana, Pak? Terakhir Ade Belum. Setiana ya? Belum. Ngisinya nggak bisa. Ya, betul, Pak. Ngisinya nggak muncul di sini. Iya, Dik. Apanya yang nggak muncul, Pak? Oh, Bapak udah ngisi Excel-nya, udah ngisi link-nya, Pak? Kalau linknya sudah. Oh, link-nya sudah ya? Linknya sudah. Sama, Pak. Saya juga belum ada, maaf. Oh, Ngisi itu sudah itu. Mungkin bisa di-refresh dulu Pak Salman ininya. oke, saya coba refresh ya. Tetap 20 ya? Iya, tetap 20 sih ya. Atau mungkin bisa diisi kembali kali ya, Pak. Yang tadi belum ada namanya. Oh, mungkin manual? Atau maksudnya di link-nya ya diisi kembali ya? Coba, Pak. Kita share lagi ya, Pak ya, linknya ya, Pak. Tunggu sebentar. Oh iya. Saya share lagi ya, Pak. Iya. Ini yang saya tampilkan di layar ini link ini ya, update ya, live dia. Nanti kalau ada tambahan nanti akan muncul. Sudah Pak, sudah saya share kembali di kolom chat Pak, linknya bisa silakan diisi terlebih dahulu yang namanya belum muncul. Tadi ada Pak Arfi ya Pak, belum isi absen, silakan Pak Arfi diisi dulu, Pak Tony juga, Pak Zendi juga, silakan bisa diisi dulu absensinya Pak. Oke, itu tadi udah nambah 1 ya Pak Saman ya, Pak Zendi sudah masuk ya. Betul, sudah bertambah 1. Pak Zendi sudah masuk, Pak Arfi belum ya, Pak Arfi, Pak Tony. Bertambah 1 untuk Pak Tony. Pak Tony sudah masuk, Pak Saman? Sudah, dan Pak terakhir Pak Suryaman. Pak Wawan belum ada ya.
Pak Wawan sudah ada belum, Pak Salman? Pak Wawan sebentar. Belum ada ya Pak Wawan ya? Kok bisa ya? Ini sudah saya kirim di kolom chat ini. Meeting chat. Oh iya. Gimana Bu Desi? Sudah semuanya Pak Wawan sudah? Pak Salman? Belum Bu Desi. Pak Wawan boleh Wawan, minta tolong Pak Wawan. diisi terlebih dahulu Pak di link absensi tadi Pak Wawan. Oh, link tadi ya. Iya Pak. Yang ini. Yang di Ya, kolom sebentar. chat ya Pak. Ya, oke. Oke. Masih loading, Bu. Email. Kalau sudah disubmit mau diinfokan Pak Wawan ya. Ya. Sudah, Bu. Oke, coba dicek dulu Pak Salman sudah masuk atas nama Pak Wawan. Baik, sudah ya. Sudah, oke. Kalau gitu sudah semuanya namanya sudah masuk. Silakan Pak Salman untuk spin wheel-nya. Ntar saya convert dulu ya. Oke, siap Pak Salman. Sudah bisa di-share Pak Salman? Oke ya. Oke, apa sudah muncul Bapak-Bapak Ibu-Ibu?
Ya, sudah. Oke, sudah Sudah, ya. Bu. Berarti total kita ada 24 orang ya. Yang satu itu dari Mitsubishi kita hapus. Oke, Bu Desi. Eh, hasilnya. Suaranya putus-putus, Bu Desi. Oke, Pak Salman, maaf di jaringan saya sedang kurang bagus. Sudah terdengar? Oke, oke. Oke. Oke, kita mulai. Oh ya, Pak Salman bisa ditunjukkan dulu untuk hadiahnya apa dari juara 10 sampai ke 5 ya. Ya, 10 ke 5 kita ada tumbler dari Mitsubishi Electric Indonesia. Ini nanti yang kita kirimkan ada yang berwarna putih dan hitam ya Pak ya. Jadi kita ada 2 warna, nanti akan kita kirim random warnanya. Oke, silakan dimulai untuk spin wheel-nya, Pak Salman. Untuk yang lainnya, hadiah lainnya belum disebutkan, Bu Desi. Nanti dulu, ya ini dulu aja. Oh, oke, oke. Oke, kita spin wheel dulu untuk juara ke 10. Ya, ya.